warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan hingga kita dapat berkumpul kembali di musala ibadah yang kita cintai. Bapak Ibu sidang tarawih yang dimuliakan Allah. Pada malam ini Ustaz kita yaitu Ustaz Al-Hadiah MA. Alhamdulillah beliau telah menjadi imam tadi sholat isya berjamaah. Untuk besok pagi Ustaz kita Insinyur Zulkifli Kahar. Besok kita akan memakai ayam. Itu mari kita pagi-pagi besok untuk meramaikannya. Untuk itu mari kita minta kepada Ustaz kita Al-Hadiah untuk memberikan tausiah malamnya. Pada Ustaz, waktu dan tempat persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa allazina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah tarawih Musalla At-Thayyibah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke masjid yang kita cintai, ke musala yang kita cintai ini untuk beribadah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita kerjakan bisa kita landasi dengan niat yang ikhlas karena Allah semata, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Amin Ya ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Tuhan kami, terima dari kami seluruh amal ibadah kami, salat kami, puasa kami, membaca Al-Quran kami, tadarus kami, sedekah kami, seluruh amal ibadah itu terima ya Allah, dan kabulkanlah doa kami, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga dengan selalu bersalawat itu di akhirat nanti kita termasuk umat beliau yang diberinya syafaat atau pertolongan di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak pengurus musala beserta seluruh jajaran kepengurusan yang kami hormati, ibu-ibu majelis ta'lim, bapak dan ibu, para pemuda dan pemudi, adik-adik remaja dan anak-anak kami,
Hadirin wal hadirat yang tak dapat kami sebutkan satu persatu yang dimuliakan Allah. Tema atau judul tausiah yang akan saya sampaikan malam ini adalah ibadah Ramadan menjaga kemuliaan insan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, insan artinya manusia, artinya kita ini. Manusia adalah makhluk yang mulia. Dalam Al-Quran Allah katakan, laqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Kita sebagai keturunan Nabi Adam dimuliakan oleh Allah. Lalu pada surah At-Tin di ayat yang kelima Allah juga menambahkan keterangannya bahwa Dia menciptakan kita dalam bentuk yang paling sempurna. Dalam ayat itu diungkapkan dengan kalimat fi ahsani taqwim. Ahsan itu kalau dalam bahasa Arab artinya atau bentuk katanya adalah isim tafdil, sangat baik atau paling baik. Ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian atau bentuk. Kesempurnaan ciptaan Allah pada diri kita sekaligus itu menjadi tanda kebesaran Allah yang disuruh oleh Allah untuk memperhatikannya. Dalam surah Ad-Dariyat apa kata Allah? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu sendiri ada tanda kebesaran Allah, maka tidakkah kamu memperhatikannya, kata Allah. Bapak-bapak, ibu, sebagai renungan saja, bahkan mungkin ini guyonan tapi penuh dengan tafakkur. Kalau kita ingat manongan bapak ibu, dia kiatnya di Allah kita kuku di jari, dia kiatnya gigi di mulut. Kata ahli kesehatan, kuku jo gigi itu bapak ibu zatnya sama sejenis tulang. Tapi walaupun zatnya sama, alhamdulillah hanya kuku di jari itu betapa panjang kan, gigi di muncul tidak panjang-panjang dulu. Andai kalau berandai-andai bapak ibu, gigi di muncul tuh bisa panjang takah kuku di jari, atau lebih bentuk gigi bentuk sial wakil dulu. Tapi Allah menciptakan kita fi ahsani taqwim. Contoh lain, Allah aja kita rambut di kepala, Allah aja kita alis mata dan bulu mata. Nah laki-laki ada kumis dan jenggot, semuanya tumbuh di kepala. Zatnya pun sama sejenis rambut, walaupun zatnya sama, tapi tumbuhnya sama-sama di kepala. Alhamdulillah rambut di kepala senama-sama panjangnya pak. Alis mata dan bulu mata sepanjang itu saja. Seandainya alis mata je bulu mata bisa panjang takar rambut di kepala atau takar janggut di bawah dagu, atau lambe memotong alis nak taruh di cucu celibu ya, lawan tu antu akasadona. Tapi Allah menciptakan kita fi ahsani taqwim. Amakonyo bapak ibu, kalau kita bercermin nampak bayangan wajah kita di dalam cermin, anak gagah dan mati kegagahan, nan rancak dan lupa diri, tapi bersyukurlah kepada Allah dengan berdoa, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana telah Engkau baikkan bentuk dan rupaku, maka baikkan pula perangaiku. Ada bantu senang rancak tapi perangai buruk, bantu rancak perangai jika hak anak boleh untuk itu. Nyoba dapat bantu rancak perangai lo untuk santiang beribadah taat. Luar biasa. Anak paling parah bagi bapak ibu, bantu buruk perangai buruk anti busuk supaya pemalai tak pakai itu hebat. Kamu akan dicampak untuk. Tapi alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan khususnya awak dan hadir di musala begini, kalau bantu apa nak ada guru ada. Ya, kalau nak percaya masa awak gagas ada tanyalah kamar surah-surah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah.
Bantu kita apa ini bukan tak bisa dipasang sama lain. Bahkan Allah menyatakan dalam surah Ali Imran, "Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Dialah yang merancang bentuk tubuhmu, wajahmu bagaimana bentuknya dalam rahim ibumu menurut sekehendaknya. Jadi bantuan yang kita miliki ini, kau karya Allah dalam tanda kutip. Tidak boleh kita pangan-pangan kecuali untuk memperindah, mempercantik, mempergagah, merawat. Makanya dilarang dalam agama operasi plastik kecuali kalau tindakan darurat, tindakan medis darurat. Sebab operasi plastik itu merubah ciptaan Allah dari bentuknya yang asli. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu syukuri bantuan nanado dengan membaca doa ketika bercermin tadi, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana telah Engkau baikkan bentuk dan rupaku, maka baikkan pula perangaiku. Nan bantu aku bukan bisa dipasang sama lain. Aku ada kata mulia di pasar bantu aku sebelum lahir Pak. Mungkin aku minta lebih gagah dari ini Pak. Walaupun kecil rumah aku mulai gagahnya. Tapi nak bantu aku tak bisa diubah, tak bisa dipasang sebelum lahir. Maka tarimu bantu aku adonyo dengan mensyukuri nikmat Allah. Itu kemuliaan kita dari segi fisik. Dari segi non fisik Bapak Ibu, Allah menciptakan kita lengkap. Kalau malaikat hanya diberi akal, tidak diberi nafsu. Kalau binatang Bapak Ibu diberi nafsu, tidak diberi akal. Tapi awak manusia, kau diajarkan ilmunya dari Allah, diberi akal seperti malaikat, diberi nafsu seperti binatang. Kita manusia kau bisa lebih mulia dari malaikat. Buktinya apa? Malaikat sujud karena dia Adam. Apa yang menyebabkan kemuliaan itu? Kalau akal kita mampu mengendalikan nafsu. Tapi kalau terbalik, akal kita lemah, iman kita lemah, tumpul tak berdaya, sehingga nafsu yang berkuasa pada diri kita. Tambah pula dengan bisikan setan yang tak bisa dikendalikan, nyopaturuan nafsu dan syaitannya. Maka akhlak yang muncul dari diri seseorang adalah akhlak yang buruk, jatuh derajatnya menjadi derajat yang hina, bahkan lebih hina dari binatang. Makanya Bapak Ibu di lanjutan sore nanti tadi Allah katakan, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Awal mulanya kita satunya Pak fi aksani takwin, secara bantu paling rancak, secara derajat paling mulia. Tapi dia karena tidak pandai mengendalikan nafsu, hina, jatuh kepada derajat yang rendah. Mereka itu adalah alladzina yattabi'una ahwa'ahum, orang-orang yang mengikuti kehendak hawa nafsunya. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, aku pernah Pak menyampaikan ceramah bantu aku di hadapan anak-anak SMA yang mengikuti pesantren Ramadan beberapa tahun yang lalu. Ada anak SMA protes orangku, "Pak Ustaz, tanya cik, aduh kata aku. Kata Ustaz tadi binatang tak punya akal." Iyo, bantu aku dalam keterangan sekaligus dalam kenyataan. Kalau ia binatang tak punya akal Pak Ustaz, Pak mangkok baru pandai membedakan kerabi gaib dan kerabi mudo. Kalau ada akal dan berjalan nanti Ustaz. Ayo Pak dia pertanyaan. Panjanglah mau bikin jawabannya. Aku memandang selantar yang termimbar ketika itu takkan pelajaran waktu kuliah di kampus dulu. Mata kuliahnya filsafat ilmu. Nama dosennya Profesor Dr. Syamsul Bahri Khatib, tiganya dia Aisyah. Kata beliau, yang ada pada binatang itu bukan akal, tapi insting atau naluri. Apa beda akal dan insting? Kalau akal berkembang,
Makin rajin manusia kau beraja, makin rajin menuntut ilmu, makin rajin mendalami pengetahuan, maka akalnya ini akan semakin cerdas, bahkan menghasilkan teknologi-teknologi canggih yang berguna bagi kemudahan hidup mereka. Manusia bisa terbang lebih tinggi dari burung di angkasa dengan menciptakan pesawat terbang. Manusia bisa menyelam lebih dalam dari ikan di dasar samudra dengan membuat kapal selam. Manusia bisa berkomunikasi dalam jarak yang sangat jauh di waktu yang sama, bahkan bisa mencari wajah lawan komunikasi waktu. Dengan apa? Dengan alat komunikasi yang diciptakan dari teknologi yang dihasilkan oleh akal manusia. Berkembang. Bahkan menurut perkiraan para ahli, Bapak Ibu, hingga akhir zaman nanti sampai kiamat tiba, bentuk-bentuknya Pak, postur tubuh kita manusia kok makin lama makin pendek, tapi otak makin sehat. Itu nampaknya kata pengamatan para ahli. Postur tubuh makin lama makin pendek, tapi otak makin lama makin sehat. Kehebatan teknologi yang kita rasakan ini suatu saat nanti pada zamannya pula akan ketinggalan. Ada lagi yang lebih hebat dari apa yang kita rasakan sekarang. Itu canggihnya akal yang dikurniakan Allah kepada kita manusia. Beda dengan insting binatang. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, satawa Bapak Ibu, keahlian tertinggi baru hanya membedakan kerabia gaib dan kerabia muda. Walaupun dua orang ini kau di Pariaman Pak sekolah baru, namanya STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Apa sangkut kok kuliah lo baru di situ sekian SKS bu. Kiranya STIB itu cuma kamu wujud sabananya tapi melatih baru supaya capek pandai memanjat kerabia. Ditangkap baru-baru detik dari Rimbo, dibawa ke STIB itu, dilatih dan pelatihnya sekian kali latihan pandai bersama. Insting binatang sampai di situ ya Pak. Kita contohkan tadi kalau itu sampai di situ ya. Tapi kalau akal manusia luar biasa. Bahkan perubahan kemajuan teknologi itu tidak lagi dalam hitungan tahun, tidak lagi dalam hitungan semester, bahkan hitungan bulan dan minggu berubah terus dari satu kemajuan ke kemajuan yang lain. Luar biasa akal yang diberikan Allah. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, afala ta'qilun, tidakkah kamu berpikir? Allah suruh kita menjaga akal ini dari pengaruh-pengaruh buruk yang merusak fungsinya. Dilarang kita minum minuman karet, mengkonsumsi narkoba. Kenapa? Karena narkoba dan minuman keras merusak fungsi akal. Kalaulah mabuk seseorang, akalnya tak berfungsi, derajatnya lebih hina dari hewan. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Bahkan kalau kita dalami lebih lanjut, baca dia dalam ilmu fikih, syarat ibadah itu pada umumnya 3. Pertama muslim, artinya beragama Islam. Yang kedua balik, artinya dewasa. Yang ketiga mumayyiz atau akil, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk, atau tamyiz, bisa membedakan yang hak dari yang batil. Wujud dari yang ketiga ini adalah berakal sehat. Sehingga ada kaidah dalam ilmu usul fikih itu, ad-dinu lil aqil la dina liman la aqla lahu. Agama itu hanya untuk orang yang berakal, tidak ada kewajiban beragama bila akal tak lagi berfungsi. Maaf Bapak Ibu, orang ilo wajib puasa. Enggak, orang ilo wajib sembahyang 5 waktu. Enggak. Apa sebab? Karena akalnya tak berfungsi dengan baik. Hanya dulu sebagian kita dan bertanya, Pak, tanya kok agak nyeleneh. Ada ceknya kagok, buya, apa dah kata aku. Caranya awak orang Islam tu ya, indak solat 5 waktu tapi tak berdosa. Indak puasa bulan Ramadan tapi tak berdosa. Kalau dia jadi mabuk berzina korupsi tapi tak berdosa. Lihat tu cara dia kecil kamu Pak. Aku jawab tarik-tarik lain dah kecabo. Bijak tersinggung maka jawaban aku. Nah, kalau itu kan tak udah murah caranya. Jadi
tidak orang gila. Itu jawabannya Pak. Kalau dah gila, akal tak berfungsi, babuik bayi tidak dapat pahala, babuik buruk tidak dapat dosa. Kalau ingin tak berdosa, sekitar ala dulu, ambil lagi. Na'udzubillah min maka kita ini mulia dengan akal yang sehat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Sahabat Nabi selalu berdoa, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Bahkan Nabi mendoakan sahabatnya ada pula dengan kalimat yang hampir sama, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia dengan agama dan kuatkan pemahamannya tentang ajaran agama. Wujudnya apa? Akal ini berfungsi dengan baik. Makanya Bapak Ibu, dalam Islam di bulan puasa akal kita kok dilatih agar mampu mengendalikan nafsu. Jangan nafsu dan kamu kok akal di belakang itu terbalik. Yang dapat akal di muka, nafsu di belakang. Akal dan iman jadi pemimpin, nafsu dan bisikan syaitan dikendalikan. Jangan diperturutkan. Itulah gunanya kita puasa Bapak Ibu, mengendalikan nafsu. Siang dikendalikan nafsu makan dan minum, nafsu berhubungan seksual suami istri, nafsu amarah dan sebagainya. Cuma kadang-kadang Bapak Ibu, dan kita tahan tak makan tak minum mulai dari sering imsak sampai minum berbuka. Cuma sayang ketika berbuka balik ke dari nafsu. Akibatnya apa? Seluruh dan terletak di atas meja habis kesatuannya. Mulai dari kolak sampai ke cindu, mulai dari lapik sampai ke onde-onde, mulai dari goreng badak sampai ke panggang ayam. Tidak ada nanti gaji oleh. Akibatnya apa? Parut kanyang, mato mengantuk. Tidak tahu pesalalih kamu saji kamu salah. Aku painannya kamu salah, anda cari tongkat dan badaku. Kalau tidak diam dan datang. Sekali-kali Ustaz bagi ceramah tarawih, sekali tulang gua ke bawah. Ayo Ustaz, tarilah Ustaz, Ustaz tarik dia tarilah. Tapi yang bersalin kita jibah lain tak ada tempat. Paling-paling tak bagus ini. Bapak Ibu jemaah ini melihat Allah. Apa berbaik sangko saja bu. Kita nantakan kantuk di India jadi tonggak bapak, ikut dan sehat seseduh. Ini orang sehat itu kan tanda nyampe macam nampak tamu makan bertambur, nangka dua lalu bakalur, nangka tiga buang air lasuh, nangka empat mendengar ceramah namuhan. Awak dalam nama mendengar ceramah kok, walaupun sambil takwaku itu tanda sehat. Amin. Alhamdulillah. Orang Minang kan bahasa biasa dia pandai sambil memasak, sambil berdiam nasi masak, sambil mendengar ceramah kantuk lebih. Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah. Kali sia-sia segitu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Makanya kalau babuku itu jangan terburu-buru. Tu acara babuku naraca Pak Ustaz, dia tanang-tanang madai babukuan. Duduk di kursi dan di meja makan tu elok-elok kok jauh aja di pada gate atau apa. Kok batu tu bahasa segelnya buka segelnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ni sari dia babu ko kalau ada gale dari situ ambil gale itu masuk lagi dalam gale. Bismillahirrahmanirrahim. Minum Allah. Jangan lupa baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Boleh ditambah doa lain Pak, sebab di waktu berbuka itu salah satu waktu yang mustajab dalam berdoa. Inda iftaris siyam kata Nabi. Cuma walaupun boleh ditambah doa lain dan panjang mana bu, habis kau ingin nasi dalam makan lagi agak-agak lah dan panjang doanya. Kalau nak sadang sadagu atau dudagu tambah je lagi. Bismillah. Lalu betul dekat Pak. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Siap tu makan dan mani-mani gak seketek. Waduh, kurma gak tiga buah.
atau kola gak sepirang ketek, atau cindua gak setengah galek, siap tuh sholat maghrib. Sudah maghrib baru makan nasi, berbuka tepat waktu, sholat maghrib kita dah lalai. Tapi kalau begitu bunyi serine langsung start, tak berhenti-henti. Anakmu beko maghribnya jam 7:30 kurang 5. Selesai sholat maghrib tiba azan isya sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku siapa kau? Oleh pas bana maghrib habis saat tiba. Kalau bantu kau sholat awak karena di ayat Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lalai maghrib dek babuku dak lo kuliah dong bapak ibu. Nah lebih parah bapak ibu, jangan sampai terjadi model cerita Buya Herman Khaidir. Ambo pernah mendengar ceramah beliau di Masjid Raya Balai Baru, Pak. Lalamo sampai kini cerita beliau itu masih ingat. Kecil Buya kok ada sepasang suami istri bu hari bulan puasa. Hidangan lata-lata di meja untuk babuku Pak, lengkap dan donan kurang lelo. De ibu ko rajin mendengar ceramah ustaz ke masjid ke musalla, kajian dapat dari masjid dan musalla tu lo sampaikan ke suaminya. Katanya dah iyo kece ustaz di masjid dah beko cara babuku narancak tu model koda minum dulu air teh ko agak 2 atau 3 dagu, makan dan mani-mani ko agak seketek, sudah tua sholat maghrib dah, sudah maghrib baru kita makan nasi, berbuka tepat waktu dah, sholat maghrib kita dah lalai. Cuy itu narancak kece ustaz dah kata ibu ko. Ada wek suami ko Pak, kau terlampau acok kamu salah tu yo nota sari ustaz kece. Leya kau membeli nasi jo sabah piti awak, membeli kolak jo cindua piti awak, membeli lapik jo onde-onde piti awak. Allah ustaz tu matur-atur kini padialah den bak kato den kau bak kato kau terserah kau pulo, you up to you, me up to me. Kau itu kecil dah tu kabar kecil den kata ibu kau. Ringkas kali itu bedu berbuka datang serine berbunyi. De ibu kok diamalkan model kecil ustaz nanyodana. De apa kau indah Pak? Terburu nafsu di saat babuku, lampai kontrol dirinya terhadap hawa nafsunya, seluruh dan terletak tunjuk sasau kasadar Pak. Mulai pertamunya bi ayat salale, abi sekali minum lupa membaca doa, tak terkadang membaca bismillah. Labi ayat salale bu nampak onde-onde sepirian di meja. Kecil kau onde-onde kok mati yang onde-onde. Tadi buka pewalu dapat denese lai sebab selinel berbunyi ledo. Kini selinel berbunyi awasan. Wah pak kato dan kini. Nyam dia cie pak gigi kare-kare terlampau kare menggigi onde-onde kok memanjui saka no kan ece betul. Tadi cari dapat mereka. Onde-onde kelera di gigi banyak saka. Allah lepas dia cematu dia. Awas angkara jual dan karajual bang. Kini kok dan lulu lagi ke akhirnya bu nabi oleh kau cik lain. Indahnya gigi mama kara lepas. Yo lulu sekali. Onde sekadang bola pingpong. Gue ini saja ada rancak. Aduh lulu Allah tak cakik loh Pak. Tak sangkui di kerongkongan mama kia minta tolong. Tolong. Siapa kamu nolong bu? Anak tak ada. Istri sedang sholat maghrib. Untung tonggak meja sedang elok gadang Pak. Nyawan tuanku gue ke tonggak meja lah. Baru meluncur dia. Selesai bini sembahyang. Nyatanya, dah mati minta tolong. Di kare sorga terangnya ada mak. Yo onde buat tasangku Bapak Ibu, barangkali cari toko di karang di orang yang pandai mencari toko, tapi hikmahnya kita ambil. Hikmahnya jangan terburu nafsu di saat berbuka. Lebih dari itu Bapak Ibu, kalaulah nafsu menguasai diri kita, manusia lebih buas, lebih rakus dari hewan. Hewan yang paling rakus tu Pak, salah satunya monyet atau karo. Ambo orang rumah bu, jual anak baru, pernah sore-sore pai ngabuburit namanya,
Mabian hari sore-sore santai-santai tuara ke pasar gawang lambe dari pasar gawang sekete lewat sebelum pantai Nirwana. Kan banyak kalau turun ke tepi lawi itu Pak, jalan ke pesisir itu. Kami bawa pisang masak sasike. Mencari kami datang membawa pisang, kalau kau jauh jak kadang hati. Ada siku yang paling kadang tu inyo maju dulu kamu ko. Nah lain dah dapat manasak dengan dia nyolah maju kamu ko, kami agih pisang cie ni makan. Dia agih cek lain panu mencuangnya. Dia agih cek lain yang biak je tangan. Dia agih cek lain yang biak je tangan dan sabalah lain. Dia agih cek lain yang biak je kaki. Dia agih cek lain yang biak je kaki dan cek lain. Muncul lah panu, tangan lah barisi, kaki lah panu loh. Tu kami agih ke kawan boleh Pak. Nyok aja ke punya kawan ni boleh. Dalam hati aku, ya Allah ya Tuhan, modali banalah nafsu binatang, tangan panu, kaki panu, muncul panu, jatah kawan namun dia mengajar. Jadi kalau ada Pak, orang adalah segala panu dia, namun dia ambil punya orang lah itu tidak orang. Kalau, na'udzubillah, subhanallah. Jadi mari kita kendalikan hawa nafsu karena kemuliaan kita terletak pada kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Karena hari ala jam 10 kurang sajam, amun tutup ceramah amun dengan pantun. Kalau ada semua di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau mulai panjang, mudah-mudahan kita basuh kembali. Amin. Nampu pantun saya, kalau ada jarum nan patah dan disimpan dalam peti. Kalau ada ucapan anggunan salah, dan dilaporkan ke polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bicara tadi stasiun malam dan sampai ke dokter kita katanya Pak, mudah-mudahan mendapat rahmat dan hidayah pada kita semua. Ini perlu diberitahukan infak diterima pada malam hari ini 353.000 malam ini. Alhamdulillah. Besok pagi Ustaz kita itu Bapak Insinyur Zulkifli Kahar, yaitu Pak Boy, beliau ini dari Jakarta. Dan malamnya kita akan mengadakan nuzul Al-Quran bersama Ustaz Rizky Usmul Adad LCMA. Rizky Usmul Adad LCMA. Jadi diarahkan kepada ibu untuk dapat membawa kue. Demikian atas perhatiannya, kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.